Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 8. Ketemu lagi dengan Bu Heni di pelajaran matematika. Hari ini masih kita lanjutkan materi yang minggu lalu ya, tentang bab 4 yaitu persamaan garis lurus. Tapi hari ini kita bahas bagian keduanya yaitu gradien garis. Apa itu gradien garis? Nah, hari ini akan Ibu jelaskan. Jangan lupa tugasnya minimal harus 65 supaya nilai kalian tuntas. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat memahami maksud dari gradien sebuah garis. Kemudian kalian dapat menentukan gradien garis dari sebuah persamaan melalui dua titik dan grafik. Nah, apa itu gradien atau kemiringan garis? Gradien itu kata lainnya kemiringan garis. Jadi sebuah garis pasti memiliki kemiringan. Nah, kemiringannya bisa kita cari nilainya berapa. Nanti akan kita ketahui caranya seperti apa. Nah, gradien sendiri lambangnya atau notasinya dilambangkan dengan huruf M kecil seperti ini. Ya, dibacanya gradien. Nah, gradien atau kemiringan garis dinotasikan dengan huruf M kecil adalah nilai kemiringan atau kecondongan sebuah garis. Gradien dapat ditentukan jika diketahui yang pertama persamaan garis lurusnya, yang kedua, garis tersebut melalui dua titik. Yang terakhir, diketahui grafik garisnya. Nah, kita akan pelajari satu persatu bagaimana cara mencari gradiennya. Yang pertama, jika diketahui persamaan garis lurusnya. Nah, mencari gradiennya seperti apa? Nah, pertama, persamaan garis lurus itu kan syaratnya ada variabel X, ada variabel Y, dan pangkat X dan Y-nya harus 1 ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini persamaannya, Y sama dengan MX, artinya Y, variabel Y, dan variabel X berbeda ruas. Ya, yang sebelah kiri ini, sebelah kiri sama dengan, ini namanya ruas kiri, sebelah kanan sama dengan namanya ruas kanan. Ya, jadi yang pertama kalau variabel Y dan variabel X-nya berbeda ruas seperti ini, maka gradiennya itu langsung saja koefisien dari X. Ini paling mudah nih. Jadi, sekali lagi kalau variabel Y dan X-nya beda ruas dan koefisien Y-nya ini harus 1 ya. Sekali lagi, koefisien Y-nya harus 1. Jadi kalau nggak dituliskan artinya ada angka 1 ya. Nanti contohnya supaya lebih jelas. Yang kedua, jika persamaan garisnya, variabel X dan Y-nya dalam satu ruas nih. Sama-sama ada di ruas kiri. Atau mungkin sama-sama ada di ruas kanan. Yang penting X dan Y-nya ada dalam satu ruas. Kalau yang tadi kan Y sama X-nya beda ruas ya, dipisahkan tanda sama dengan. Kalau yang kedua, X sama Y-nya sama ruas. Maka gradiennya itu min koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien itu angka di depan variabel. Ya, berarti angka di depan variabel X dibagi angka di depan variabel Y. Supaya lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan gradien dari yang pertama dulu ya, Y sama dengan negatif 2X. Ini yang paling mudah. Perhatikan dulu posisinya. Ini kan persamaan garis lurus nih, ada Y, ada X. Posisinya Y dan X beda ruas. Kemudian perhatikan variabel Y. Variabel Y koefisiennya berapa di sini? 1 ya, betul. Kalau beda ruas, kemudian koefisien Y-nya ini 1, di sini kan sebenarnya ada angka 1 kan, tapi nggak ditulis, karena angka 1 itu tidak perlu ditulis.
Nah, kalau seperti ini langsung aja. M sama dengan, kan memenuhi syarat ini ya. Berarti Y sama X-nya beda ruas, kemudian koefisien Y-nya 1, maka gradiennya koefisien dari X. Maka M sama dengan koefisien dari X. Koefisien dari X. Ibu singkat aja ya. Koefisien dari X. Berapakah koefisien dari X-nya? Angka di depan X, yaitu negatif 2. Maka gradiennya adalah negatif 2. Udah selesai. Itulah gradiennya. Mudah ya. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, persamaannya 5Y sama dengan 3X tambah 5. Perhatikan variabel Y dan X-nya sama ruas atau beda ruas? Betul, yang Y ruas kiri, yang X ruas kanan ya. Ini ruas kanan, Y-nya ruas kiri. Jadi, ini nih, yang 5 ini namanya, kalau nggak punya variabel, apa namanya? Konstanta atau lambangnya C. Jadi, konstanta itu nggak berpengaruh di sini ya. Jadi, nggak perlu diperhatikan, nggak penting. Jadi, yang kalian perhatikan hanya variabel Y dan X-nya saja. Nah, karena berbeda ruas, berarti kita mengacu ke persamaan satu ini kan? Tapi syaratnya koefisien Y-nya harus 1 nih. Sekarang lihat koefisien Y-nya berapa? 5. Nah, supaya jadi 1, kita bagi aja. Kita bagi semuanya dengan variabel koefisien Y-nya berapa nih? 5. Kita bagi 5. Semuanya. Ya. Tanpa terkecuali, semuanya kita bagi 5 dari kiri sampai kanan. Nah, 5 bagi 5, 1. Variabelnya tetap Y sama dengan, sekarang 3 bagi 5. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, tulis saja 3 bagi 5 atau 3/5. Variabelnya X. Ditambah 5 bagi 5. Berapa? 1, ya kan? Nah, sampai sini udah nih. Koefisien Y-nya 1. Kalau koefisien 1 nggak perlu ditulis ya. Dihilangkan boleh nih. Seperti ini. Nah, kalau sudah, perhatikan lagi Y dan X beda ruas, kemudian koefisien Y-nya 1, maka gradiennya koefisien dari X. Sama dengan koefisien X-nya berapa? Ini variabel X, koefisiennya itu 3/5. Nggak usah dibagi-bagi ya, cukup nulisnya seperti ini aja. Jadi gradiennya adalah 3/5. Seperti itu. Paham? Insya Allah paham ya. Lanjut ke persamaan ketiga. Kalau persamaan ketiga, perhatikan variabel X dan Y-nya ada dalam satu ruas ya. Yaitu sama-sama di ruas kiri. Dalam satu ruas. Karena dalam satu ruas, kita pakai rumus yang kedua nih. Karena X dan Y-nya dalam satu ruas. Berarti pakai rumus M sama dengan min koefisien X bagi koefisien Y. Tinggal kita masukkan min dari soalnya ya. Koefisien X, angka di depan variabel X, berapa? 6. Per koefisien Y, angka di depan variabel Y, negatif 4. Kalau ada negatif, tulis negatifnya. Jangan sampai tidak. Sama dengan negatif bagi negatif, positif, ya kan? Positif 6/4. 6 bagi 4 bisa nggak? Enggak. Kalau nggak bisa, kita perkecil. Sama-sama kita bagi berapa? Betul, bagi 2, bawah juga bagi 2.
Kalau positif nggak perlu ditulis, 6 bagi 2, 3 per 4 bagi 2, 2. Jadi gradiennya 3 per 2. Itulah gradien yang diketahui persamaan garis lurusnya. Selanjutnya, yang kedua, gradien jika diketahui melalui dua titik. Kalau ada titik yang pertama x1, y1 dan titik kedua x2, y2, maka gradiennya tinggal kita kurangkan. Intinya atas y, bawah tetap x ya. Karena ada dua titik berarti y2 kurang y1 dibagi x2 kurang x1. Kalau dibalik gimana Bu? Boleh nggak? Boleh. Tapi konsisten, kalau depannya y1, bawahnya juga harus x1 ya. Jadi kalau atasnya y2, bawahnya juga mulai dari x2. Nah, ini rumus gradien jika diketahui melalui dua buah titik. Contohnya, tentukan gradien jika garis melalui titik negatif 3,9 dan 0,6. Berarti ini ada titik pertama dan titik kedua. Nah, ini titik pertama kan? Berarti ini sebagai x1, ini sebagai y1. Ini titik kedua, ini x2, ini y2. Tinggal kita tulis rumusnya dulu. M sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Tinggal kita masukkan. Y2-nya berapa? Tinggal lihat ya, di soalnya Y2 negatif 6. Dikurang. Y1. Y1-nya berapa? 9. Per X2-nya berapa? 0. Dikurang X1-nya berapa? Negatif 3. Karena ada negatif, pakai tanda kurung. Nah, seperti ini. Sama dengan negatif 6 kurang 9, punya utang 6, utang lagi 9, tambah banyak hutangnya. Berarti negatif 15, gitu kan? Negatif ketemu negatif, positif. Berarti 0 tambah 3. 3. Nah, ini masih bisa dibagi. Kalau bisa dibagi, kita bagi. Negatif bagi positif, negatif. 15 bagi 5, 5. Berarti gradiennya adalah negatif 5. Seperti itu menentukan gradien melalui dua buah titik. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus ini ya. Semoga dipahami. Lanjut. Yang terakhir, gradien jika diketahui grafiknya. Nah, grafiknya ini dalam koordinat kartesius tengah-tengah 0. Menulis angka harus tepat di garisnya seperti ini ya. Satu kotak, jangan lebih. Satu angka, satu kotak ya. Nah, jika grafik condong ke kanan, nilainya positif. Condong itu artinya miring ke kanan. Contohnya seperti ini. Nah, nentuin miring ke kanan ke kirinya gimana, Bu? Kalian patokannya dari bawah aja. Ini kan garisnya nih. Nah, kita ambil dari bawah nih, menuju ke atas, miringnya ke kanan apa ke kiri? Coba, menuju ke atas. Berarti menuju ke kanan kan? Nah, berarti ini gradiennya pasti positif. M pasti positif. Nah, nentuin angkanya gimana nanti? Lanjut, yang kedua. Jika grafik condong ke kiri, nilainya negatif. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan yang paling bawahnya nih. Kemudian ke atas berarti miringnya ke kiri kan? Nah, karena miringnya ke kiri atau condongnya ke kiri, maka gradiennya pasti negatif. Nah, ini gradiennya pasti negatif. Negatif berapa? Nanti kita hitung. Lanjut, menentukan angkanya. Sama poinnya tadi, tinggal gradien sama dengan y per x. Karena ini koordinat kartesius, berarti sumbu y per sumbu x. Kita cari di contoh soal ini ya. M sama dengan, ini udah pasti positif nih. Sumbu y per x.
Y-nya, di mana Y-nya nih? Di sini kan? Berapa nih? 6 per X-nya ini ya. Nah, di sini X-nya ada negatif. Negatifnya tidak perlu ditulis. Ya, kalau dalam grafik, negatif tidak perlu ditulis. Karena menentukan positif atau negatifnya tergantung kemiringannya. Ke kanan apa ke kiri. Angkanya tidak perlu digunakan negatifnya. Jadi hanya 4-nya saja kita tulis. Nah, 6 per 4. Bisa dibagi? Tidak. Jadi kita perkecil aja. Bagi 2, bagi 2. Bagi 2 ya. 6 bagi 2, 3 per 4 bagi 2, 2. Jadi gradiennya positif 3 per 2. Nah, yang kedua, gradiennya udah pasti negatif. Nah, udah pasti negatif, tinggal kita tulis Y per X. Sama dengan negatif, Y-nya berapa? Y-nya di sini ya, sumbu Y 2 per negatifnya jadi kehapus nih. Negatif 2 per X-nya 4. 2 per 4 bisa dibagi? Tidak. Bisa kita perkecil aja. Negatif bagi 2. Atas bagi 2, bawah bagi 2. 2 bagi 2, 1 per 4 bagi 2, 2. Jadi negatif 1 per 2. Nah, seperti itu menentukan gradiennya. Kalian gambar ya, yang bagian 3 ini harus wajib digambar. Lanjut. Selanjutnya, jika sejajar sumbu X, maka gradiennya 0. Gambarnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini kan sumbu X nih. Kalau sejajar kan searah garisnya. Nah, ini pasti gradiennya 0. Nggak usah dicari-cari. Udah pasti ini. Gradiennya 0. Karena sejajar sumbu X. Lanjut. Jika sejajar sumbu Y, maka gradiennya tak terhingga. Gambarnya seperti apa? Nah, seperti ini nih. Kelihatan ya? Nih yang ini nih. Sejajar sumbu Y. Ini kan sumbu Y searah seperti ini. Nah, ini pasti gradiennya tak terhingga nih. Yang ini ya. Oke. Perlu Ibu tulis biar tidak salah. Yang ini gradien tak terhingga. Tak terhingga maksudnya apa? Nilainya tak terhingga. Angkanya nilainya besar sekali. Jadi tidak bisa dinyatakan dengan angka, makanya ditulisnya tak terhingga. Ya. Nah, sampai sini materi gradien semoga dipahami. Hanya ada 3 rumus, harus diingat. Kalau kurang paham, diulang lagi videonya atau ditanyakan langsung ke Bu Heni. Oke, dicatat semua yang ada di video ini. Di buku catatan, lanjut, kerjakan latihannya. Yang ada di LKS halaman 51, 5 soal ini, tulis soal dan caranya di buku latihan. Tulis nama dan kelas di paling atas ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Belajar dari rumah, tetap semangat, jaga semangat kalian, terapkan 3M. Sampai ketemu dengan Bu Heni di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.